Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Masyarakat melalui teman-teman media tentang tindak lanjut hasil operasi tangkap tangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten yang dilakukan terhadap oknum pegawai BPN. Kronologis OTT oknum pegawai BPN Lebak oleh Polda Banten. Kabar publik melaporkan dari Polda Banten sampaikan hasil tindak lanjut operasi tangkap tangan OTT, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus, yang dilakukan terhadap oknum pegawai BPN pada Jumat 12/11 lalu di kantor BPN Kabupaten Lebak. Kabid Humas Polda Banten AKBP Sinto Silitonga mengatakan dasar penyidikan terhadap OTT oknum pegawai BPN berawal dari informasi masyarakat yang kemudian dituangkan dalam laporan informasi, LI, dan ditindaklanjuti dengan laporan polisi, LP, nomor 443 tanggal 13 November tahun 2021. Sejak tanggal 13 November tahun 2021, Ditreskrimsus Polda Banten melakukan penyidikan tindak pidana korupsi hasil OTT, artinya penyidik temukan fakta-fakta hukum tentang korupsi, ucap Sinto Silitonga saat press conference di Aula Bidumas Polda Banten pada Senin, 15/11 hingga hari ini Polda Banten sudah menetapkan 2 tersangka pungli yaitu RY, 57, PNS bagian penata pertanahan di kantor BPN Lebak PR, 41 pegawai pemerintah non-PNS pada bagian administrasi kantor BPN Lebak. Wadireskrimsus Polda Banten AKBP Hendy Febrianto menjelaskan bahwa sejak Desember tahun 2020, seorang perempuan inisial LL, mengajukan permohonan sertifikat hak milik SHM terhadap tanah yang dibelinya seluas 30 hektar di Desa Inten Jaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak. Pengurusan awal dikuasakan LL kepada DD, di mana ketika itu LL sudah memberikan dana sebesar 117 juta rupiah namun hingga DD meninggal dunia, pengurusan SHM tidak ada progres. Pasca DD meninggal dunia, LL menguasakan pengurusan SHM kepada MS yang berprofesi sebagai lurah di Lebak. Saudari LL kemudian meminta MS untuk mengurus SHM pasca DD meninggal, dana ratusan juta yang diberikan LL tidak diketahui kemana saja digunakan DD, kutip Hendy. Pada Oktober tahun 2021 terjadi pertemuan antara MS dengan PR dan RY, staf BPN Lebak yang pada intinya meminta biaya tambahan untuk pengurusan SHM. Awalnya senilai Rp8.000 per meter persegi namun akhirnya disanggupi, terang Hendy. Pasca pertemuan, LL kemudian mengajukan permohonan awal pengurusan SHM tanahnya seluas 17.330 meter persegi, dengan menyiapkan dana sebesar Rp36 juta untuk memenuhi permintaan biaya tambahan pengurusan SHM. Di luar itu, LL pada tanggal 19 Oktober tahun 2021 telah membayar biaya PNBP senilai Rp1 ke kantor BPN Lebak namun LL tidak mendapatkan kepastian hasil pengukuran dan waktu penyelesaian pengurusan SHM, sehingga LL akhirnya mau menyiapkan uang sesuai dengan yang diminta oleh oknum pegawai BPN Lebak. Pasca uang diserah terimakan, penyidik melakukan penangkapan terhadap pelaku, kata Hendy. Adapun modus dari pelaku ialah meminta tambahan biaya untuk pelayanan pengurusan SHM dengan memberi target uang senilai tertentu per meter persegi di luar PNBP. Sesuai dengan PP nomor 128 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, ditentukan nilai PNBP hanya sebesar Rp100 per meter persegi dan itu pun sudah dibayar oleh LL, kata Sinto Silitonga. Selain itu, prosedur pengurusan SHM juga tidak dilaksanakan sesuai dengan timelining yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Pasca pemohon membayar PNBP di loket, maka sesuai aturan, dalam jangka waktu 18 hari peta bidang harus diterbitkan, namun faktanya, pemohon tidak juga mendapatkan peta bidang sesuai hasil pengukuran tersebut, tegas Hendy. Hendy mengatakan bahwa motif para pelaku adalah dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Hingga saat ini penyidik masih mendalami apakah perilaku ini terjadi secara sistematis di dalam lingkungan kerja di kantor BPN Lebak, kata Hendy.
Polda Banten telah mengamankan barang bukti berupa satu bundel berkas permohonan SHM milik LL atas tanah di Desa Inten Jaya Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, 3 map kuning dan amplop coklat berisi uang masing-masing sebesar 15 juta rupiah, 11 juta rupiah dan 10 juta rupiah, sehingga total uang 36 juta rupiah, 1 unit DVR CCTV dan 2 unit handphone. Barang bukti ada 3 amplop, isinya berbeda-beda, tentu menjadi petunjuk bagi penyidik untuk mendalaminya, apalagi ada kode 2000 untuk atas dan 1000 untuk bawah, tegas Hendy. Sinto Silitonga menyampaikan bahwa terhadap para tersangka dikenakan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP tentang dugaan tindak pidana korupsi penyelenggara negara yang bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, akibat perilakunya. Tersangka dikenakan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP dengan ancaman 4 tahun sampai 20 tahun pidana penjara, tegas Sinto. Kabid Humas Polda Banten AKBP Sinto Silitonga mengatakan partisipasi publik secara aktif diharapkan dapat meneruskan informasi tentang adanya pungutan biaya yang tidak sesuai peraturan juga informasi terkait tindak pidana korupsi lainnya ke posko pengaduan di Treskrimsus Polda Banten di nomor 081513799990. Identitas pelapor akan dirahasiakan. Saya menghimbau agar publik aktif dalam berpartisipasi memberikan informasi terkait adanya pungutan biaya yang tidak sesuai maupun tindak pidana korupsi lainnya bisa hubungi hotline pengaduan di nomor 081513799990, katanya. Terima kasih telah menonton channel Kabar Publik, jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Dilakukan pembayaran atas PNBP senilai 1.833.000 untuk biaya pengukuran. Atas pembayaran tersebut hingga November tidak kunjung ada kejelasan terkait dengan penyelesaian, sehingga saudara M mendatangi saudara P yang saat ini sudah tersangka, menyampaikan informasi adanya atau menanyakan terkait dengan kelanjutan pengurusan sertifikat tersebut. Disampaikan oleh saudara P, apabila ingin cepat selesai, menawarkan atau meminta uang pertama adalah senilai 8.000 per meter persegi dari 30 hektar. Atas pemilihan tersebut oleh saudara M disampaikan kepada pemilik dari sang bukti, kemudian datang kembali, terjadi pertemuan yang diantar oleh saudara P kepada tersangka saudara R dan dihadiri oleh beberapa pejabat di BPN. Ada permintaan saudara R yang disampaikan bahwa kalau mau cepat selesai ada harga 2.000 Kak, atas dan 1.000 bawah. Dari pernyataan tersebut kemudian disampaikan saudara L selaku pemilik daripada lahan tersebut, kemudian dengan terpaksa atau pulang tersebut disiapkan uang untuk seluas 1,7 hektar atau disiapkan 36 juta yang atas permintaan tersangka P dipecah dalam 3 bagian, yaitu 15 juta, 10 juta dan 11 juta. Pada hari Jumat, atas penyelidikan jajaran Subdit 3 Tipikor Polda Banten, diamankan saudara P sesaat setelah menerima uang tersebut dan dilakukan pengembangan bahwa modusnya adalah yang bersangkutan mengulur proses pengukuran sehingga pihak yang mengurus ini bersedia atau mau untuk memberikan uang lebih atas pengukuran tersebut agar dipercepat. Sesuai dengan peraturan nomor 128/2015 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku di Kementerian Agraria, untuk pengukuran itu PNBP sebesar 100 per meter persegi. Ini sudah
yang diminta sudah di luar PNBP dan PNBP pun sudah dibayar tanggal 19 Oktober 2021. Demikian bisa kami sampaikan atau jelaskan kepada rekan-rekan sekalian, dan saat ini kami masih melakukan pengembangan ke siapa-siapa saja aliran tersebut akan disampaikan, dan saat ini masih kami lakukan penyegelan beberapa ruangan di BPN Kabupaten, termasuk ruangan kepala kantor Baik, terima kasih. Kronologis sudah disampaikan dan modus. Ada beberapa yang memang disesuaikan dengan peraturan pemerintah tentang PNBP. Jadi jumlah hak negara hanya Rp100 per meter. Namun di luar itu para pelaku meminta lebih dari Rp8.000 tambahan per meter kuadrat. Kemudian akhirnya turun menjadi Rp3.000 dengan sandi 2.000 ke atas, 1.000 ke bawah. Ini yang perlu kita dalami dalam penyidikan nanti. Kami buka 3 pertanyaan dari teman-teman untuk kita jawab. Silakan Mamu. Dari 2 tersangka ini, apakah ada indikasi nanti kemungkinan tersangka lain di dalam kantor BPN ini, mengingat mungkin kan mereka juga tidak mungkin bisa bekerja yang berdua dan memisahkan itu, mungkin ada indikasi ada tersangka lain di dalam lingkup BPN tempat itu sendiri. Mungkin itu pertanyaan itu. Baik, silakan dijawab mungkin Pak Fadil. Baik, terima kasih. Jadi kemungkinan ada tersangka lain, kami tadi sampaikan bahwa perkara ini akan terus kami kembangkan, karena tidak akan berhenti hanya sampai di pegawai staf. Dilihat bahwa disiapkan ada 3 amplop dalam bentuk nilai-nilai yang berbeda, yang tentunya ada kode-kode sendiri, dan tujuannya kepada siapa nanti akan kami lakukan penelusuran. Dan pada saat terjadi pertemuan sudah ada penyampaian dari tersangka R adanya untuk disiapkan senilai 2.000 untuk atas dan 1.000 untuk bawah. Itu akan kami kembangkan. Baik, terima kasih Mamo. Silakan Pak Haji. Mangga. Yang ini saya tanyakan itu, di awal pemberitaan itu rilis itu berdasarkan 5 yang diamankan ya. Untuk yang 3 ini statusnya saksi gitu, enggak ini. Sejauh mana sih Pak bisa enggak sampai ke ini? Peran mereka yang 3 itu perannya sudah berjalan. Iya, terima kasih Pak. Termasuk kepala desa itu ya Pak? Iya. Kita penyidikannya didasari kepada pembuktian, kesesuaian keterangan saksi, alat bukti petunjuk maupun dengan alat bukti elektronik yang sudah kita amankan. Kemudian terhadap yang hasil 5 orang sudah kita amankan, dari hasil pemeriksaan awal baru 2 yang kita tetapkan tersangka. Tidak menutup kemungkinan apabila kemudian dari hasil pengembangan penyidikan menguat adanya atau ditemukan kesesuaian petunjuk maupun dari keterangan saksi yang lain dan berpotensi sebagai tersangka, tentunya akan kami tetapkan sebagai tersangka. Jadi terhadap 3 orang itu saat ini masih polisi, namun tidak tertutup kemungkinan sesuai fakta hukum ke depan dapat tersangka. Ini kita menunggu hasil penyidikan. Kegiatan terhadap mereka juga sama-sama staf, sama-sama staf. Jadi kita bisa pendidikan bisa atas, bisa juga merekam dalam satu komunitas kerja seperti itu. Satu lagi kami persilakan. Silakan. Ada beberapa pertanyaan sih Pak. Pertama mungkin tadi ada kode Pak ya dalam amplop itu. Mungkin nggak tertulis inisial atau nama siapa gitu. Saya yakin juga penyidik sudah mengklarifikasi ke tersangka ini buat siapa di amplop itu. Itu satu. Itu kemudian itu saya dengar ada 100 juta. Apa kaitan dengan SHI juga atau untuk bayar PBB-nya? Jadi terima kasih. Baik,
kode-kode tersebut itu sudah dijelaskan bahwa itu ada ditujukan kepada beberapa pejabat di BPN Kabupaten Lebak yang tentunya belum bisa kami ungkapkan di forum ini karena masih dalam proses pengembangan penyidikan. Kita akan kompilasi dengan beberapa alat bukti yang lain. Kemudian terkait dengan adanya uang 117 juta yang di awal itu di luar PNBP, dan itu juga masih kami telusuri peruntukannya kepada siapa dan diserahkannya. Karena itu diserahkan di awal, tentunya kami akan menyanyikan dengan beberapa alat bukti yang berkesesuaian terkait dengan penerima uang tersebut. Jadi perlu digarisbawahi atas pertanyaan kami bahwa sesungguhnya pihak yang merasa dirugikan ini karena sudah mengeluarkan uang 117 juta pada tahap awal, kepengurusan atau tujuannya juga sama, tetapi tidak menimbulkan hasil, sehingga dia menggunakan orang lain dan kemudian menemukan hal yang sama, permintaan uang Rp3.000 per meter kuadrat. Itu pun dengan berat hati dipenuhi oleh si pihak yang merasa dirugikan, sehingga berakhir pada OTT tersebut. Itu dia. Pak Wadir, kalau untuk 100 juta siapa yang menerimanya Pak Wadir? Nanti setelah kita temukan untuk kesesuaian dengan alat bukti yang lain, baru kita bisa sampaikan. Ya. Kalau untuk lokasi tanah itu di mana Pak? Di desa mana mungkin? Di Desa Inten Jaya, Kecamatan Cimarga. Yang punya siapa? Yang punya lahan? Yang punya lahan saudari L. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut dengan prosesi berikutnya adalah dengan menampilkan barang bukti. Kemudian kami juga menyampaikan hotline pengaduan. Mohon dapat disebarluaskan. Ini kelihatan ya? Kelihatan. Kiri dulu, kiri, depan dan depan turun. Jadi kami meminta partisipasi aktif dari masyarakat untuk dapat menginformasikan temuan dan informasi terkait pungli dan pidana korupsi lainnya ke posko pengaduan di Ditreskrimsus Polda Banten di nomor yang sudah disampaikan ini. Pasti ditindaklanjuti dan informasi identitas, informasi pemberi informasi tidak akan diungkap kepada publik. Untuk teman-teman TV, atas berkenannya Pak Wadir, ada beberapa video yang tadi akan sampaikan menambah. Di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini. NKRI harga mati.